keluar, mereka seolah-olah kompetitor. Padahal Hyundai itu adalah dibuat oleh koperasi ala Korea ya, maksudnya koperasi karyawannya Korea gitu. Dan mereka akhirnya bisa support spare part-nya, apanya itu kan mereka seolah-olah bersaing, tapi mereka itu sebenarnya saling support satu sama lain. Kalau di sini kan saya nanya sama Bang Bimo, mana ada umpamanya perusahaan terus apa namanya koperasi karyawannya itu bisa nyaingin perusahaannya, kan nggak ada di sini. Dari situ aja kan. Dan kalau kita ngomong sebenarnya kita ngomong investment, sebenarnya investment yang paling mungkin distimulus itu adalah investasi kepada perusahaan-perusahaan mikro, ultra mikro atau kecil dan menengah. Itu sebenarnya investor mereka itu adalah koperasi paling mungkin. Karena kalau hitungannya, kalau buat saya, kalau hitungannya selama ini diajarkan kalau mau meningkatkan kapasitas perusahaan harus ke perbankan langsung. Sekarang terima duit nih, tanda tangan utang. Bulan depan kan sudah mikir bagaimana mengembalikan sebagian. Tapi kalau pendekatannya investment kan bisa ada jeda waktu, terus kemudian share hasil usahanya juga bisa diatur, terus kemudian kita naik kita turun juga, investasi juga bisa ngerti gitu kan. Investasi juga investornya juga terima kecil, ketika kita naik juga investornya terima banyak. Tapi kalau pendekatannya pinjam ke bank, posisi baik atau posisi buruk kan tidak peduli gitu. Yang penting you harus mulai sekarang pinjam, bulan depan sudah mulai mikir untuk mengembalikan sebagian dari utangnya sih, saya gitu. Ya meskipun awal-awal sih cari investor ya bapaknya sama ibunya sih paling enak sih sebenarnya. Seperti yang Bang Bimo tadi bilang gitu. Oke, lanjut, mungkin ada yang mau tanya teman-teman. Ya baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Silakan. Jika ingin bertanya, ya. Oke, baik. Kak Noval, bisa dibuka mikrofonnya? Dah. Silakan Kak Noval. Yang pertama buat Bang Taufik berkaitan soal bisnis nih Bang. Karena Bang ini kan sosok yang luar biasa lah. Kalau udah jadi pembicara di Kick Andy kan kalau kata orang Indonesia udah spesial. Jadi seorang mentalis. Kick Andy salah undang aslinya. Ngapain undang penyakit ke situ? Jadi gini Bang, sejauh yang saya pahami melihat perilaku bisnis di Indonesia ini pada level UMKM hampir selalu bersifat temporer. Nah, memanfaatkan momentum menyolap yang sedang tren di hari ini, baik itu lifestyle baju, baik itu sepeda, ataupun tanaman hias lah katakanlah. Nah, dengan kondisi yang seperti ini tentu menjadi sulit bagi UMKM atau usaha startup untuk menemukan satu gagasan bisnis yang secara settle dapat bertahan pada persaingan pasar, Bang. Sementara inti dari proses wirausaha kan yang penting kan produk ini laku apa enggak. Endingnya kan di sana sebenarnya, menyoal proses produksi seperti apa, inovasi seperti apa yang dicuatkan. Tapi inti daripada satu pertanyaan itu kan harus terjawab. Bahwasannya proses bisnis ini hanya selesai hanya pada proses produksi ataupun kanvas bisnis normatif. Nah, sementara ini juga bingung kalau konsepnya seperti ini, mau bikin eskalasi yang besar itu juga sulit. Artinya kalau momentum ini hanya digunakan sebagai satu proses bisnis dengan eskalasi yang kecil, bisa dikatakan rugi. Karena ya mau tidak mau harus terus berpikir sebenarnya apa yang bisa dijadikan ladang bisnis untuk sehari-harinya. Nah, sementara untuk startup di eskalasi yang lebih besar, saya sepakat soal statement Abang kalau funding itu enggak semestinya hanya dari bank, karena yang kita tahu kalau bisa jangan deh. Pendekatannya sudah nggak canggih deh, udah nggak canggih kalau kita pakai bank. Nah, bank ini juga ngeri juga kalau startup mau ngambil cicilan di bank. Nah, sebenarnya pada posisi ini, karena saya sudah beberapa kali Bang, di 2 bulan ini saya muter-muter ke Solo, ke Jogja, ke Malang termasuk, dan ke beberapa kota yang lain untuk cari investor dengan satu program bisnis yang lagi saya punya.
Tapi sulit juga untuk dapat funding dari investor sebagaimana Nah, tadi maksudnya dikatakan. pitching investornya kalau boleh tahu, sorry ya. Iya, Bang. Kalau pitching investornya dalam bentuk masih program atau sudah sampai produk jadi? Ini belum produk jadi, Bang. Kita masih pakai kanvas bisnis karena produk jadinya sudah di periode yang sebelumnya. Artinya kita udah studi sampling bahwasannya ini bisa dan pasar udah ada. Karena Produk apa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Nah, karena satu-satunya produk yang tahan banting menurut saya adalah produk pangan. Karena kebutuhan konsumsi masyarakat di bahan pokok ini tidak habis. Nah, saya ada di peternakan, Bang. Saya ada satu gagasan bisnis di peternakan. Arahnya ke telur. Dan ini semua infrastrukturnya sudah selesai. Tapi soal funding ini funding pasti. Trouble-nya kalau petelur ini kamu akan melawan para pemain lama yang mereka sudah akan saling karena memang ini bisnis yang udah mulai, kalau di Indonesia itu bisnis yang udah lama dan menguntungkan, itu pasti ada pemain, ada kartelnya gitu. Itu biasanya seperti itu. Itu kan biasanya sejauh yang saya pahami itu di telur ayam, Bang. Tapi di telur puyuh ini belum. Belum sebesar itu eskalasinya. Dan kita punya kebutuhan pasar yang jelas. Nah, sebenarnya menurut Abang, funding ini baiknya seperti apa sih, Bang? Artinya kita juga butuh suntikan modal yang secara besar, karena memang lagi-lagi untuk step up pada proses bisnis yang jauh lebih settle ya, naruh duit ini juga nggak bisa nanggung gitu loh, Bang. Enggak, Bang. Ya, kalau buat aku sih mindset sampean sih ya. Jadi kalau buat aku sih, karena aku di mental ya. Jadi ketika aku berharap sama orang, katakanlah pihak lain, dan ketika pihak lain itu juga sulit menerima kita, satu-satunya jalan buat aku adalah ya tidak menggunakan mereka. Sama ketika gini, bahkan aku pernah ekstrim ngomong gini, ya sempat sih jadi polemik ya. Jadi kalau katakanlah kita berdoa pada Tuhan, kita minta uang dengan cara apapun, afirmasi. Terus kemudian Tuhan nggak ngasih juga duit sama kita, atau ngasih modal sama kita, berarti jalan sukses kita itu nggak usah duit, nggak usah modal. Itu aja. Ya bayangin ketika sampean sudah ada produknya, terus kemudian puyuh. Ya kalau buat aku akhirnya ketika bukan mereka nggak mau invest, Mas. Bisa jadi mereka nggak nyampe sampai ke sana. Kalau buat aku sih gitu aja. Mereka nggak nyampe ke visi misimu. Makanya jalanin aja visi misimu dengan segala keterbatasan, jalan dulu. Jadikan itu pilot project, jadikan itu replika atau miniatur dari perusahaan besar. Itu jalan. Dengan modal sekian, umpamanya dengan startup, dengan uang di bawah 10 juta, dalam hitungan periode tertentu, ini sudah menghasilkan uang sekian. Bayangkan ketika ini diperbesar skalanya, terus kemudian jangkauannya diperbesar juga, bayangkan gitu. Apalagi kalau telur puyuh itu emang bener sampean ngomong, itu terbuka banget. Soalnya kan orang belum, ya masih ngemikirnya nggak sampai ke telur puyuh gitu, sampai masih ngomong telur biasa lah, ya biasa. Sekarang lagi musim telur Arab gitu kan, yang bisa harganya bersaing dengan telur pitik Jawa katanya orang Jawa kan. Jadi telur Jawa, telur kampung gitu loh, bisa saingan sama itu. Jadi buat aku sih jalanin aja dengan segala keterbatasan modal, itu jadikan sampai jadi itu worth it gitu. Ketika itu worth it, kemudian orang ketika kita pitching investor akan tahu, akan lihat akan melihat, akan berhitung potensimu. Dan memang orang Indonesia rata-rata kalau nggak ada buktinya nggak mau. Itu memang karakter, mau gimana? Karena melihat potensi berdasarkan mata. Makanya orang Indonesia itu gampang kalau mau nipu.
everything you look, everything you hear, it's mind belief. Jadi kalau kamu mau ngalahkan orang Indonesia 2 hal. Bikin matanya percaya, bikin telinganya percaya. Selesai kamu. Bahkan kamu investasi bodong pun kamu akan dipercaya kalau sama orang Indonesia. Itu aja sih buat aku. Tapi kan nggak sejahat itu kan. Iya Bang, nggak sejahat itu. Siap. Iya. Siap Bang. Lalu ke Mas Bima, mungkin Mas Bima, saya tadi itu benar-benar ke-trigger soal investasi ini. Satu gagasan investasi dari negara ini kan bahwasanya Pak Menko, Pak Luhut ini kan selalu saja mengatakan bahwasanya investasi ini menjadi satu kaki yang luar biasa krusial buat negara ini. Misalnya tanpa investor asing seolah-olah negara ini tidak bisa berdikari. Nah sebenarnya pada letak posisi mana investasi asing khususnya ini mampu mengangkat daripada Indonesia ini sendiri, mengingat Omnibus Law ini juga satu kebijakan yang sangat-sangat kontroversial, khususnya di lingkaran mahasiswa. Itu sih Bang. Artinya kalau memang ini ada bisikan-bisikan yang lain, tapi sebenarnya terjemahan seperti apa dari kecenderungan pemerintah hari ini berbicara soal investor? Itu Bang. Oke. Jadi gini, Presiden Jokowi itu adalah orang yang pragmatis, ya. Dia bikin nawacita ekonomi, tapi di sisi yang lain, please welcome to my country kan gitu kan. Waktu itu kan pidatonya, please invest to my country. Nggak ada presiden dunia lain yang kayak gitu. Karena kalau kata Mas Taufik tadi bilang, udah jelas Indonesia ini potensi marketnya besar, potensi sumber daya alamnya juga banyak gitu kan. Mana ada negara yang punya 17.000 pulau gitu. Jadi di situ menurut saya pendekatan investasinya agak salah, sehingga ketika ada masukan investor itu minta insentif, investor itu minta omnibus law dan segala macam, itu akhirnya yang terjadi adalah kekacauan. Pertama, terkait dengan insentif pajak misalnya. Nah ini kan yang lagi heboh ini kan kasus smelter nikel investasi dari Tiongkok yang ada di Morowali itu, yang ada di Sulawesi Tengah. Nah yang terjadi di situ itu mereka kan mintanya gini, kita mau investasi bikin pabrik smelter nikel, oke, tapi minta pajaknya gratis 25 tahun, bisa dibayangin. Oke, diturutin ya. Ternyata smelter nikelnya dibangun, oke minta apa lagi? Kita minta tenaga kerja asingnya dipermudah, dikasih juga. Bahkan dalam Omnibus Law itu juga lebih gampang lagi tenaga kerja asingnya. Kemudian minta apa lagi ya? Belum selesai. Kita minta fasilitas, apa? Infrastruktur jalan dibikinin. Tapi kalau saya sendiri, kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya meneliti di Morowali langsung 2019 itu dan melihat dengan mata kepala itu kondisinya kacau balau, lingkungan rusak, kemudian tenaga kerja asing itu bahkan untuk hal yang sederhana ya. Jadi yang tukang semen kayak Indonesia nggak punya tukang semen itu bukan hoax, tapi itu memang saya ngelihat dokumentasi realnya. Memang itu yang terjadi. Kemudian tenaga kerja asingnya menggunakan visa turis, bukan visa pekerja. Itu memang ditemukan di sana. Jadi kita rugi dari segi pajak, kita rugi dari sisi pekerjaan. Nah, investasi yang model seperti ini kan yang harusnya bisa dicegah. Kalau pemerintah mau mendengarkan, bukan anti investasi, tapi mohonlah kalau investasi itu pilih-pilih, selektif ya. Kalau misalkan sekarang ada Omnibus Law, itu dilihat ini investasi buat siapa? Karena teman-teman mahasiswa biar tahu, saya dihubungin oleh beberapa brand internasional seperti Nike, Uniqlo, dan Adidas ya. Mereka itu bilang bahwa apakah Omnibus Law ini bagus buat investasi atau enggak. Nah ini sekarang saya lagi bikin kajian soal itu. Ternyata bagi investor asing yang mulai peduli sama tenaga kerja yang lebih layak, mulai peduli sama isu lingkungan, Omnibus Law ini banyak bertentangan dengan kepentingan mereka, kan aneh kan? Jadi pertanyaannya, kalau ada investor yang mau Omnibus Law itu digolkan, ini pasti investor yang suka merusak lingkungan, suka upahnya murah gitu kan. Ini kan akhirnya kita tahu itu siapa kan?
Iya, Dan jadi itu kita tahu pertanyaannya, siapa. ini pertanyaannya investasi asal mana yang kita mau kayak gini kok mau Indonesia jadi abal-abal, bukan Iya, kita naik kelas. Di mana-mana itu ya, misalkan ya ada kejadian, misalkan nih baju ya, baju misalkan beli di Uniqlo. Baju beli di Uniqlo, itu kemudian orang yang bikin baju itu atau buruh tadi, itu satu aja sedikit. AC-nya nggak nyala atau ventilasi udara di tempat pabrik bikin bajunya jelek. Itu yang demo itu bukan mahasiswa dari Indonesia ya, bukan BMSI, bukan BEM Nusantara dan segala macam, enggak. Yang demo itu adalah aktivis yang ada di Eropa dan ada di Amerika, ada di Jepang. Kalau Uniqlo headquarter-nya ada di Jepang. Mereka akan demo, akan bilang, "Bos, tidak katanya manusiawi. iya, katanya memanusiakan manusia, katanya fair labor. Tapi Anda kok begini cara kerjanya di Indonesia?" Itu akan jadi masalah. Nah, artinya investasi yang benar dan berkualitas itu sangat memperhatikan aspek-aspek yang justru ada perlindungan buruhnya. Di Omnibus Law itu dicabut-cabutin di situ. Artinya kita jadi penasaran. Bahkan Bank Dunia yang gede-dengkotnya liberal, kaum liberal ini ada di Bank Dunia. Bank Dunia memprotes Omnibus Law karena berbahaya bagi pekerja dan lingkungan. Nah, di sini mulai aneh gitu. Jadi selama ini bapak-bapak yang ada di istana itu, ya penasehatnya Pak Jokowi, ini sebenarnya sedang dapat bisikan dari investor yang model kayak gimana. Saya nggak perlu memperjelas tadi ya. Di depan Ya sudah saya usah, kita sebutkan. tahu, Nah, iya. intinya model kayak gitu kalau Indonesia terus berharap dari investasi seperti itu, kualitas investasi kita turun dan negara lain yang lebih Ngeri maju, malah ke sini. nah males untuk masuk ke Indonesia karena kualitas Indonesia kok jadi turun kayak Sri Lanka dan Bangladesh, bukannya ngejar negara maju malah turun kelas, malah mendiskonkan diri. Bahasa halusnya ya, bukan menggadaikan diri tapi mendiskonkan diri sehingga investasi masuk padahal investasi yang manfaatnya kecil. Itu mungkin dari saya. Cukup kalau dari saya, Bang. Jelas lah sudah ya. Insya Allah jelas sudah. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Kak Noval sudah jelas ya, Kak Noval. Oke. Untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya silakan. Saya, Mbak. Ya, silakan. Siapa? Oh, Nadia. Iya. Silakan, Kak Nadia. Untuk Bang Taufik, mendekatkan jadi seorang wirausaha saat menghadapi resesi harus punya emotional resolution. Nah, artinya kan kita harus punya skill untuk bertahan. Bagaimana sih Bang cara meningkatkan emotional resolution itu, sedangkan nggak semua anak muda di negara kita itu punya skill untuk survive. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi secara simpelnya gini ya. Jadi pada saat saya ngalami sesuatu di bisnis saya saat itu, saya men-challenge diri saya bagaimana tanpa investasi baru, tanpa uang yang besar, saya bisa membalikkan keadaan yang tadinya keadaan lagi nggak bagus, kemudian bagaimana bangkit. Dan saya masih melihat potensi bahwa saya tetap memakai fungsi-fungsi manajemen, di mana ada man, money, mesin, method, material, market, tetap saya gunakan itu. Tapi ketika man, money, mesin, method, material, market itu nggak ada karena memang keterbatasan uang sama sekali, ya akhirnya man-nya saya sendiri, mesinnya itu saya menggunakan alat-alat sederhana. Kebetulan apa yang bisa saya lakukan saat itu ya saya menggunakan gunting, lem tembak, kemudian pisau sama pisau cutter. Terus kemudian money ya pakai uang yang ada di kantong saya itu ya, karena memang nggak mungkin nggak ada bank yang mau pinjemin orang yang lagi bangkrut gitu kan. Orang yang lagi nggak liquid gitu kan perusahaannya atau bisnisnya. Kemudian ya saya pakai uang ya money ya tetap money, tapi money yang seperlunya yang seadanya yang bisa saya punya gitu. Terus materialnya apa? Ketika ngomong material ya memang harus ada material. Materialnya apa? Saya kepikiran di dunia ini material yang sampai hari ini gratis itu adalah sampah.
sampah botol plastik, sampah gelas plastik ini. Kemudian marketnya gimana? Saya balik lagi, di mana-mana market itu karakternya market itu jelas, mulai dulu sampai sekarang. Mereka pengen barang keren, bagus, dan murah. Ya kita abaikan dulu itu. Saya tarik lagi, balik ke dulu. Orangnya punya skill atau enggak. Ya sudah, yang penting saya punya material, punya mesinnya tadi gunting dan lain-lain itu. Ya kemudian saya jalan membuat sebuah produk. Gitu. Ya jangan langsung berpikiran bahwa produk yang saya buat tuh pertama langsung jadi seperti ini. Yang ini kalau harga Jepang ini bisa laku sampai 8.000 yen. Bisa laku 8.000 yen atau sekitar 1,2 juta. Jangan langsung melihat seperti itu. Karena pada saat saya pertama memproses, saya gunting botol ini, membuat ini, niat saya pada saat itu buat motor, buat replika motor. Tapi begitu saya tanya anak saya, ini apa? Jawabnya telepon. Jadi bukan berarti langsung dianggap langsung sempurna, itu tidak. Yang membuat sempurna itu adalah pengulangan. Orang bisa karena terbiasa. Dan jangan langsung minta instan langsung jadi. Jangan, nggak sesimpel itu. Dan yang terjadi saat itu ya seperti itu, sampai akhirnya dari sampah itu yang menghidupi kami sekeluarga. Ya mungkin itu sih jawabannya, langsung beserta sama contohnya, sampah-sampah seperti ini itu yang menghidupi kami sekarang, bisa dikatakan seperti itu. Ya, terima kasih Bang Taufik. Sama-sama. Jadi letaknya di konsisten dulu lah. Yang penting ingat-ingat semua yang ada di sini. Kedua tangan ini dari A sampai Z itu bisa membuat your own product dulu aja itu. Jadi kalau tangan Anda ini, dua tangan Anda ini belum digunakan dari A sampai Z untuk membuat suatu produk dengan tangan sendiri, jangan dulu deh. Jangan ngomong kemana-mana dulu. Karena ini sampah yang biasa saya temukan saset, jadi ini bisa jadi tas, bisa jadi apapun. Dan mau tahu berapa ini harganya? Ini minimal berapa jam kerja dapat 100.000, 50.000, 100.000. Ya tinggal mau apa enggak mau ngerjain. Jadi yang terpenting itu tadi. Buat dua tangan Anda itu, dari A sampai Z bisa membuat produk sendiri dengan dua tangan Anda. Itu aja dulu. Soal skillnya apa, macam-macam lah. Itu balik ke passion Anda masing-masing. Buat saya sih itu. Bagaimana Kak Nadia? Mbak, makasih. Oh ya, makasih. Oke, kita bergeser lagi ke Kak Bima nih. Untuk investasi seperti apa sih Kak yang dibutuhkan di Indonesia ini untuk menunjang GDP? Karena di dalam GDP kan salah satunya ada investasi nih Kak. Nah itu yang seperti apa? Intinya adalah investasi yang kalau di ekonomi itu ada inward sama kalau ada backward sama forward linkage ya. Jadi kalau backward dan forward itu artinya dari mulai bahan baku, kemudian juga processing, sampai kemudian ke pasar, itu seberapa luas. Nah, contoh, investasi di sektor pertanian, tentu ini kan luas, mulai dari hulunya dia akan kena kepada investasi di sektor pupuk, sektor perbenihan, sampai kemudian pasarnya nanti sampai ke supermarket dan segala macam. Artinya kalau dilihat dari situ ada dua, yang pertama adalah sektor pertanian, yang kedua adalah industri manufaktur. Nah, harusnya pemerintah itu fokus pada dua ini sebelum masuk kepada sektor jasa. Yang terjadi adalah zaman Soeharto kita cuma 1 tahun, 2 tahun swasembada beras,
investasi pertanian, baik negara maupun asing itu waktu itu didorong di pertanian. Belum selesai dengan pertanian, kemudian kita masuk dalam industri manufaktur. Nah, pasca reformasi, kita buru-buru loncat ke sektor jasa. Karena jasa itu sekali lagi, tanpa ngapa-ngapain, masuk ke jasa keuangan, ya itu, ya sekarang kalau masukin ke UMKM ada untung, ada rugi. Kalau beli surat utang pemerintah, nggak ngapa-ngapain udah pasti dapat 7% setahun. Masukin deposito bisa dapat 5-6% setahun. 5% tahun. Ya, terus apalagi masukin uang untuk gorengan saham ada resikonya, tapi untungnya juga bisa tinggi sekali. Jadi ini yang membuat kita makin bergeser ke jasa, ternyata dari sisi serapan tenaga kerja juga sedikit, makanya saya sarankan balik lagi ke pertanian dan industri manufaktur. Industri 4.0 itu bukan melulu ekonomi digital model kayak e-commerce, model kayak fintech, model kayak transportasi online, ojol 4.0, bukan. Awalnya revolusi industri 4.0 itu adalah industri manufakturnya. Nah, ini ada persepsi kita yang langsung masuk ke dalam jasanya. Sementara kalau e-commerce yang terjadi sekarang, karena kita nggak siap dalam hal pertanian dan manufakturnya, cek aja, banyak e-commerce yang menjual produk asing. Bahkan jelas-jelas mereka kasih country of origin-nya Cina, country of origin-nya Korea. Bahkan ada pelatihan impor. Ya, ini yang saya juga bingung Bang, karena dulu zaman saya kuliah itu 2008, pelatihannya adalah pelatihan wirausaha, pelatihan mentalitas wirausaha waktu itu. Iya. Ya kan, sampai jadi ada kalau sudah impor itu aku pengen nangis. Aku pengen nangis sekarang itu. Kayak kita nangis bareng aja itu berarti hancur negara ini saya ngomong gitu. Sekarang anak mudanya bayar 5 juta dapat pelatihan untuk menjadi importir sukses. Jadi bukan wirausahawan sukses, tapi jadi just tip sukses. Jadi itu udah bolong dari sisi bea cukai. Bisa dibayangin ya. Just tip itu kan just tip itu jasa titip itu beli tas branded, sepatu branded itu nggak dilaporin ke bea masuk. Nggak dilaporin. Iya, karena dianggap sebagai bawaan diajarin nyolong dan bohong terhadap pajak, betul. Iya, itu yang menurut saya nggak fair. Sementara UMKM yang di dalam negeri, yang produksi dalam negeri dioyak-oyak pajak. Mati-matian mereka, iya betul. Jadi itulah, jadi ada perubahan paradigma yang memang agak susah karena ya balik lagi tadi ya, karena ini konsep negara, konsep kebijakan, sehingga sekarang ini bingung. Akhirnya investasi apapun yang penting masuk dan tercatat, itu diterima semuanya, dikasih karpet merah. Sementara Vietnam itu sangat fokus pada industri manufaktur. Cina sangat fokus terhadap industri manufaktur. Makanya kemarin ada heboh-heboh perang dagang, investasi, ada relokasi industri, itu nggak ke Indonesia. Tidak ada satupun perusahaan yang keluar dari perang dagang Amerika-Cina itu larinya ke Indonesia, larinya ke Vietnam nomor 1, kedua itu adalah Thailand, ketiga Malaysia, yang nomor 4 itu Kamboja. Jadi kita bahkan nggak disebut sebagai negara tujuan investasi yang menarik bagi investor Amerika dan Cina. Nah ini yang menurut saya karena kita nggak punya fokus semua tadi pragmatisme ya. Makanya ada buku bagus banget teman-teman harus baca, Jokowi A Man of Contradiction. Itu buku bagus banget. Jokowi A Man of Contradiction. Jadi kontradiksi dan pragmatis gitu. Jadi ada orang ngusulin, Pak, ini Pak fintech lagi booming. Oh ya. Pak, ini e-commerce Pak. Dia nggak tahu di belakang itu investor asingnya gitu. Banyak sekali di situ. Jadi kayak, oh ya, Pak ini ada ojek online. Di situ juga ini banyak unicorn, banget. Pak. Ada unicorn, Pak. Iya, ini ada unicorn. Dulu makanya heboh banget jadi bahan kampanye, ada unicorn, dekakon gitu ya, sampai Ya Allah, saingannya juga bingung. Ini apa unicorn itu gitu kan, kuda terbang atau gimana. Jadi seakan ada satu hal yang baru, seakan ada kecanggihan, tetapi sebenarnya kosong dalam hal kualitas investasi. Itu aja mungkin. Baik Kak Bima, terima kasih. Mungkin kalau dari sisi entrepreneur sendiri, bagaimana nih Bang Taufik? Ya kalau buat aku sama Bang Bima tuh mulai tadi kita kayak orang TikTokan ya, kita cocok banget. Jadi gini, yang namanya 4.0 itu sebenarnya itu kita belum siap sama sekali. Jangan dianggap kalau yang namanya karena ada mengandung digitalisasi, ada itu lantas canggih dan itu keren gitu. Tidak.
Karena sebenarnya saya malah tertarik itu malah ketika kita kayak Jepang gitu. Jadi mereka udah di 5.0, di mana mereka sebenarnya digitalisasi dan kecanggihan itu sebenarnya untuk menyamakan kesenjangan sosial yang selama ini terlalu jauh. Jadi mereka menyeimbangkannya dengan adanya digitalisasi, dengan adanya kecanggihan teknologi itu untuk menyeimbangkan, untuk mensetarakan kesenjangan sosial yang selama ini ada dan terjadi. Sedangkan sekarang pertanyaannya sama kamu, Dewilda, makin terjadi kesenjangan nggak dengan adanya digitalisasi dan kecanggihan teknologi? Iya Bang, kerasa banget sih kesenjangannya. Nah makanya ketika ini makin mensenjangkan kita gitu, ya berarti kalau perlu digitalisasi dan kecanggihan teknologi itu nggak usah ada sama sekali gitu. Makanya aku bisa bangkit biar Dewilda tahu itu bukan karena ketinggian teknologi atau apa, teknologi tepat guna gitu aja. Kalau buat aku dulu, kalau mau buat perusahaan kopi, aku harus buat pabriknya, aku harus buat tokonya minimal. Kalau sekarang kan beres, aku tinggal kerja sama petani, kemudian aku proses, kemudian tokonya di mana? Ya buat dong akun-akun di marketplace, itu kan tokonya. Dan sekarang lebih murah. Kalau zaman dulu, orang itu untuk ngiklankan satu baris di koran itu mahal. Sekarang gratis. Nah kalau sekarang semua serba gratis, terus mahasiswanya nggak tahu mau ngapain. Nah terus ini aku bingung juga gitu loh. Kan gitu. Jadi pendekatannya sekarang itu yang paling bermasalah sama kita itu sebanyak mungkin lah kita itu nggak usah yang kecanggihan, karena ternyata apa? Ternyata teknologi ini kita gunakan itu cuman masih baru dalam tahap lifestyle, belum function. We never talking about function. Jadi nggak bisa seperti Bang Bima tadi bilang, kita nggak bisa memaksimalkan adanya marketplace, adanya bahkan gini lah, kalau cuman ngomong kecanggihan, ketinggian, kita menyediakan source untuk internet aja, kita itu loh belum bisa. Source kita itu dari Singapura. Sama Singapura digunting tes gini ini, kita nggak ada ini, kita online, nggak bisa. Dan kita nggak bisa menyediakan source sendiri untuk internet. Jadi kita ini, ya sudahlah, ini biar ngomong pakai data deh sama pakai keilmuan yang keren deh nyampainya Bang Bima itu. Kalau aku malah cenderung, gimana ya, aku pelaku sih sebenarnya, di mana banyak hal-hal yang apa ya, yang make sense gitu untuk dilakukan sama negara ini, sama kita gitu, sama pelaku wirausaha sebenarnya. Jadi apa? Ya kita fokus sendirilah sama wirausaha, sama mentality kita sendiri sekarang ini. Jangan berharap bahwa negara itu akan peduli, belum tentu. Karena negara sendiri itu pusing sama dirinya sendiri. Negara lagi nggak punya uang, Bang. Makanya itu, saya kasihan lah, kalau perlu bantulah negara itulah. Itu aja sih saya ngomongnya. Mungkin Iya, itu. Iya, Bang Taufik. Terima kasih Bang Taufik. Siap. Ya, tapi kalau dilihat-lihat nih Bang ya, Indonesia itu sekarang yang miskin sulit menjadi kaya, yang kaya malah semakin kaya, dan mengingat juga kebijakan pemerintah belum praktis. Nah, dari fenomena ekonomi, ya maaf, ya. Pada fenomena resesi ekonomi seperti ini, sebenarnya seberapa besar sih dampaknya bagi masyarakat menengah ke bawah? Untuk entrepreneur, untuk para pelaku bisnis UMKM, begitu Bang. Dampak dari resesi ekonomi. Buat aku nih? Iya, buat ya. Oh ya. Entrepreneur dan masyarakat menengah ke bawah lah Bang. Ya, kalau buat aku, seperti halnya yang tadi, aku menganut, karena aku praktisi murni ya, jadi aku menganut sih gini, selama kita mau gerak, selama
selama kita itu mau dengan sekecil, mestinya gengsinya diturunin dulu lah. Gitu. Gengsi kita itu diturunin dulu. Dari hal yang paling remeh, kita mau memulai membuat startup sedini mungkin, sesegera mungkin. Jangan nunggu kalau kuliah selesai dulu. Takutnya ntar malah bingung nanti malah mau buat startup. Karena Nabi Muhammad itu nyontohin kita buat, Nabi Muhammad itu umur 12 tahun, itu sudah membuat startup. Dia sudah berniaga sampai ke negeri Syam. Itu artinya apa? Umur 12 tahun, Muhammad Rasulullah itu sudah bisnis antar negara. Sedangkan mahasiswa umur 19, 20, sudah kemana berniaga? Belum kan? Jadi simple as that gitu. Jadi geraklah apapun yang bisa dilakukan. Bahkan dengan aku punya cara, asal gengsinya nggak dipakai duluan. Dengan uang 50.000 itu penghasilanmu bisa 2-3 juta per bulan. Asal mau sedikit bekerja keras gitu. Kalau cuma sekedar untuk survive hidup, untuk sekedar hidup layak, sangat bisa dan sangat mungkin. Indonesia ini bentangannya mulai, bayangin Sabang sampai Merauke dengan 300 juta orang, itu di isolasi pun nggak boleh keluar sama, tidak boleh berhubungan dengan negara manapun. Kita makin kaya, Mbak. Percayalah sama aku. Dan resource kita akan aman. Kita itu nggak nyadar, tiap hari kita itu tidur di atas emas. Di bawah kita itu, perut bumi kita itu ada emas. Tinggal kita itu mau nggak menjadikan itu emas atau tidak. Itu sih kalau buat aku. Oke, Bang Taufik. Kita geser ke Kak Bima nih, Kak. Karena kalau misalnya untuk masyarakat menengah ke atas, pastinya mereka sudah menyimpan lah, memiliki savings, memiliki pundi-pundi uang. Nah, kalau misalnya untuk dampaknya bagi kalangan menengah ke bawah, menurut Kak Bima sendiri ini seperti apa? Interupsi moderator. Kak Bima udah izin keluar tadi. Oh, iya. Oh, iya. Ya, nggak apa-apa. Bang Taufik aja berarti kali ini. Iya, asik kan? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya lebih baik gitu lah. Langsung teknis aja kalau mau survive deh. Ya. Saya moderator ingin bertanya. Oke, silakan Kak Ajo. Mohon izin bertanya. Perkenalkan saya Ajo. Ingin bertanya, Bang, ini di masa pandemi ini gimana caranya kita ya survive gitu ya. Nah, yang kaya untuk berusaha bertahan di pandemi ini juga mengeluarkan tenaga yang lebih keras juga, lagi kesulitan juga. Yang skala kecil pun juga kesulitan untuk bertahan. Nah, ini kita yang mahasiswa masih kayak tahap study lah kayak gitu, belajar. Jadi kita masih dalam tahap untuk persiapan menjadi calon wirausaha. Nah, gimana caranya kita juga mulai menginisiasi di masa yang sulit ini, dan kita juga bertahan di masa pandemi ini yang memang ya penting konsisten tadi ya dibilang tadi. Juga kita menghadapi teman-teman yang namanya kita berusaha untuk menjadi wirausaha, itu kan pergaulan kita menjadi lebih mencari yang sejalan lah, sevisi gitu. Nah, itu gimana menanggapi yang orang-orang yang ngomongnya kayak kamu jadi wirausaha mikirin perut aja, sekali-sekali kita mikir yang keras lah, kayak otak fokus terhadap hal yang realistis gitu. Padahal kita ya mencoba untuk menjadi tentara di bidang ekonomi juga, entrepreneur is a soldier gitu. Terima kasih Bang, mohon tanggapannya. Oke. Ya paling mungkin buat aku, karena kita bicara tentang praktis ya. Jadi tataran praktis itu ya memang benar-benar kita kerja gitu. Yang mahasiswa sangat mungkin, saya yakin di antara teman-teman ini ada yang punya kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Itu kemudian dijalankan gitu. Itu kemudian dijalankan, dan mamanya kalau ada di luar sana orang nganggur, nggak usah ketinggian deh. Apa yang sampean bisa itu ajarkan. Kemudian motivasi orang untuk kemudian dijadikan sebuah usaha gitu.
Sampean gini aja lah, buktikan omongan saya ini. Sehancur ekonomi apapun, coba besok masing-masing ada di sini aja, yang ada di Zoom ini. Besok dengan modal 50.000, buat aja yang paling simpel, beli aja mie yang 1 bal itu yang seharga 10.000. Kemudian buat nasi goreng gitu aja, dicampur sama mie itu aja lauknya. Dengan modal 50.000 itu bisa menghasilkan sampai 20 sampai 20 bungkusan. Itu kita bisa jual, 6.000. Paling 6.000, 7.000 itu masih laku. Dengan alasan kita dengan menu nasi goreng katakan. Bayangin ketika itu laku 6.000 satu, kalikan 20, itu sudah menghasilkan uang berapa? 120.000 dengan modal 50.000. Gitu loh. Terus selisihnya berapa? Selisihnya ada 70.000. Saya mau nanya, 70.000 kalikan 10 hari, itu udah 700.000. Kalikan 3 itu 2.100.000. Pernah mikir sampai ke sana nggak sih? Terus gimana Bang jualnya? Gimana caranya laku? Udahlah, ke tengah pasar. Jual aja. Ini saya buat nyambung hidup, Bu. Pak, saya ini anak kampus. Gimana caranya laku? Marketing terbaik itu adalah bagaimana caranya. Pindah duitnya pembeli itu pindah ke penjual. Dan barangnya penjual pindah ke pembeli. Nggak ada teori apa-apa dan macam-macam apa-apa. Soal caranya bagaimana, it's up to you. Dan itu buat aku seperti itu. Nggak usah mikir jauh-jauh. Gitu. Nggak usah mikir tinggi-tinggi. Jangan ketinggian. Apa yang paling mungkin dilakukan? Dengan modal 50.000, makanya aku bilang tadi, bisa menghasilkan 2 juta sampai 3 juta. Dan itu sangat mungkin. Belum lagi kalau yang bisa buat kerupuk itu malah lebih gak karu-karuan lagi untungnya gitu. Apalagi yang dari hasil daur ulang sampah makanan. Kemarin ada temen yang jual bisa jadi makanan ternak, bisa diolah jadi penyubur pupuk. Dan sekarang di pandemi itu banyak banget orang punya hobi, tiba-tiba hobi berkebun. Ya karena memang banyak waktu di rumah. Gitu loh. Jadi pendekatanku itu seperti itu. Dengan modal 50.000, kita bisa menghasilkan 2 juta. Caranya gimana ya? Mau gerak apa enggak, itu aja sih. Permasalahan di kita itu cuma punya mau mental mau gerak atau tidak, itu aja sih. Mungkin itu. Halo. Oke Bang, makasih banyak. Ya, jual nasi bungkus ya. Bisa gaji lumayan tuh 2 juta sebulan kamu. Siap. Oke. Tapi mau atau tidak kan permasalahannya itu. Dan jangan salah, sampai hari ini saya itu masih mulung sampah. Biar yang semua yang di grup di satu grup Zoom, sampai hari ini saya masih kalau di warung-warung saya masih ngambilin ini. Masih botol ini saya ngambilin sampai hari ini. Gitu loh. Pertanyaannya, adakah yang punya mental berani memulung kayak saya? Kan gitu pertanyaannya. Di kita itu pertanyaan kan seneng, Mbak. Invest to my country katanya. Kalau mamanya sebuah negara diinvest itu sama negara lain itu kayaknya keren gitu. Enggak lah. Yang keren itu nggak ada invest dari manapun, kita bisa mengolah apa yang kita punya. Dan sumber daya di Indonesia itu luar biasa. Gitu loh. Makanya sampai ada modem itu antri-antri. Ya kalau sekarang mau ngomong resesi gimana? Orang Brompton sampai tahun 2024 itu antri. Ayo, masa negara resesi masih antri Brompton gitu kan maksudku? Ini nggak usah seserius itu. Ya, gimana caranya kita mau gerak dan kemudian kita bisa membalikkan keadaan. Buat aku itu aja sih. Mahasiswanya mau nggak gerak gitu aja. Kalau mau saya tunggu di Malang, yang dari Banyuwangi tak ajakin
tak ajakin mulung bareng kita. Sampai buat produk bareng, kemudian ini diproses jadi uang. Saya simple as that. My life is so simple and simple as that, gitu aja. Bang, kalau seandainya barang-barang habis pakai itu dikumpulkan, dikasih ke abang, itu nanti feedback nominal gitu nggak, Bang? Kalau barang nggak diproses tuh nggak bisa, Mas. Sampean tahu, sampean untuk menghasilkan 100.000 aja, sampean harus ngumpulin satu kamar sampean penuh ini loh, Mas, untuk dapatkan uang 100-200.000. Tapi dengan saya modal 6 buah, ini ada 4 buah, 4 buah gini, itu bisa jadi uang ele-elean aja istilahnya, sesimpel apapun. Jual kayak gini cepet-cepetan 50.000 masa nggak laku sih? Kayak gini masa nggak laku gitu. Gitu. Apalagi kalau sudah dikemas, ada yang kemasan, saya ada yang. Nah ini. Halo, ini dari Pak, ini dari sikat gigi bekas sama pasta giginya, sama plastik pasta giginya jadi ini. Masa aku jual 20.000 nggak laku gitu. Lebih itu, Bang. Oh ya makanya. Kalau udah dikemas gini. Ini cuman pasta gigi sama sikatnya bekas. Bagus ya. Ya dulunya nggak bagus, ya sekarang udah bagus. Berarti Bang nggak terima apa Bang? Jadi pengepul, misalnya kita jadi orang-orang yang mulung gitu. Jadi nanti ya konvensional, Mas. Sekarang pertanyaanku tadi loh, Mas. Ini satu kamar penuh, Mas. Itu nilainya nggak sampai 200.000 loh, Mas. Jadi kamar kosmo itu penuh sama ini, itu nggak sampai 200.000 loh, Mas. Gitu loh, Mas. Oke, siap. Berarti kan dirimu masih berpikir kayak sekarang, kayak bank sampah yang konvensional ini, yang dananya berjuta-juta, bermiliar-miliar untuk buat bank-bank sampah itu. Cuman mengkolek sampah, kemudian dibawa ditimbang gitu, sama sekali nggak dijadikan produk. Di situ begonya gitu. Padahal kita dengan sedikit memutar otak, kemudian memprosesnya, itu bisa jadi uang yang harganya ribuan kali lipat dari barangnya gitu loh, Mas. Itulah yang aku maksud. Sama yang jual narkoba itu nggak sampai ribuan persen, Mas. Tapi saya bisa menghasilkan ribuan persen. Dari sampah yang satu buah ini barunya sekalipun tuh nggak sampai 200 rupiah, Mas. Oke Bang, makasih Bang. Siap. Terima kasih Kak Ajo. Oh ya Bang, boleh cerita sedikit nggak nih Bang, itu kisahnya memulai bisnis recycle? Sejak kapan? Ya itu tadi. Ya, jadi recycle ini kalau saya memakai nama Hot Battle-nya itu tanggal 18 bulan 1 tahun 2016. Jadi sebelum 4 tahun yang lalu. Jadi nggak lama berproses itu, asal kita geraknya cepat. Kita dari nol itu 2-3 tahun itu sebenarnya sudah kelihatan banget kok. Bahkan diri saya, hidup saya itu sudah lumayan keren buat Kick Andy untuk dibahas sama Kick Andy. Itu belum masuk tahun keempat gitu. Jadi buat aku seperti itu. Jadi kita fokus sama suatu hal yang jadi passion kita gitu. Kemudian terus berulang gitu, terus diulang sampai itu jadinya akhirnya jadi expert gitu. Jadi jangan bermental barang itu nggak diproses, nggak dibuat produk dulu. Tadi kan barusan ngaku kan langsung. Mentalnya masih mental kebanyakan orang Indonesia. Mau nggak Bang kalau beli botol saya ini? Ngapain? Orang tiap hari itu depan rumah saya itu udah ada sendiri yang naruh. Tetangga-tetangga itu kalau punya gelas, punya sedotan, punya botol itu langsung ingat saya. Dan 1 kantong, 2 kantong itu langsung ditaruh otomatis di depan rumah. Udah paham. Kalau rumah lain mungkin malah tersinggung dikasih botol bekas, gelas bekas. Kalau di rumah saya mereka sudah tahu. Gitu loh. Jadi umpamanya ada ban bekas gitu kan. Ban bekas kalau di rumahku itu bisa buat dudukan. Jadi yang aku dudukin kayak gini loh. Ini dari ban motor bekas.
Nah, bisa jadi ini. Nah, ini bisa jadi tempat duduk gitu. Jadi tempat duduk lesehan empuk ini orang dari ban gitu kan, yang aku dudukin sekarang ini. Dan begitu aku buat produknya satu, besok itu sudah ada bertumpuk-tumpuk orang naruh. Ngapain aku beli ke kamu? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Iya, jadi maksudku kehadiranku di tengah-tengah kalian ini semua itu bisa menginspirasi. Hai kakak. Halo. Halo. Jadi kalau ada pertanyaan boleh lah. Ada pertanyaan boleh. Jadi aku tuh malah seneng kalian kalau punya mau bisnis apa. Kita cancel mungkin masih ada waktu. Ada waktu atau sudah selesai terserah sampai jam berapa kalau boleh tahu. Bentar, Bang. Sampai jam terserah Bang Taufik. Oh gitu, enggak. Jadi kalau memang sudah nggak ada ya udah gitu. Kalau buat aku gitu, soalnya daripada kalian bete lihat aku gitu kan. Jadi enggak Bang. Jadi siapa tahu dapat ilmu manfaat. Iya, tapi jangan cuma sekedar ilmu. Jadikan ini uang gitu. Jadikan ini masa depan kamu gitu. Kalau cuman sekedar jadi ilmu tapi nggak diapa-apain, orang Indonesia ini gudangnya ilmu tapi ilmu yang nggak diapa-apain. Ilmu yang nggak dimanfaatkan atau alias ilmu yang nggak bermanfaat. Udah itu aja orang Indonesia itu. Iya. Tunggu teman-teman. Ada yang ya, silakan. Siap. Mbak Cikasa. Ya. Terima kasih, saya guru pengolahan pertanian di salah satu SMK Banyuwangi. Jadi karena memperkenalkan kalau ada barang bekas yang bisa menjadi uang ke adik saya. Permisi Mbak Cikasa, suaranya putus-putus nggih. Iya, saya juga gitu. Tak pikir ke saya aja putus-putus. Ya. Suaranya tidak jelas. Ya, yang jelas tadi saya dengarnya beliau guru SMK gitu ya. Ya, bagaimana memperkenalkan bisnis yang Mas geluti ke siswa-siswa saya. Mungkin Mbak Bilda bisa memperkenalkan bisnis roti kalau nggak salah ya. Bisnis karya ke bisnis ke siswa saya gitu. Nggak paham. Iya. Mungkin bisnis Bang. Iya. Atau ditulis deh pertanyaannya deh, biar Mbak Wilda bacain deh. Oke. Mbak Cikasa bisa ditulis ya. Bang, mau tanya lagi Bang, permisi Bang. Permisi moderator. Silakan Kak Ajo, sambil menunggu Mbak Cikasa. Tanya gini, kita kan kalau jadi wirausaha itu kan ya tadi mempersiapkan mindset, mempersiapkan mentality gitu ya. Nah, pastinya kita kan berbeda dari kebanyakan orang. Istilahnya kita tuh jadi orang yang minoritas untuk mencapai kesuksesan kita sendiri gitu ya. Visi misi yang kita capai. Nah, artinya kita jadi minoritas yang punya tujuan sendiri ini, bagaimana caranya kita bertahan untuk menghadapi kata-kata orang gitu, atau ya menghadapi penolakan-penolakan terhadap lingkungan, itu bagaimana Mas? Bang gitu. Soalnya kan kita ya pergaulan jadinya lebih sempit lagi gitu. Atau orang bakal bilang sok sibuk lo gitu, kayak gitu. Itu gimana Bang? Ya emang jangan sok sibuk sih Mas, sibuk beneran sih. Kalau sok sibuk orang pasti akan bahas, dan memang saya tuh biasa tidak pernah peduli sama orang. Bodoh amat sama yang dikatakan orang. Bahkan pernah suatu ketika tangan saya itu lagi masuk ke bak sampahnya sebuah minimarket gitu. Terus tiba-tiba dari pintu minimarket itu keluar orang yang saya kenal, tetangga saya. Termasuk pernah mantan anak buah saya gitu. Terus itu ganggu buat saya, nggak ngaruh.
Karena memang saya fokus itu memang pada apa yang sedang saya geluti sih, buat saya gitu. Coba deh, selain yang tadi saya omongkan, dengan kedua tanganmu tuh kamu dari A sampai Z bisa membuat produk, kemudian berpikirlah lagi bahwa coba gambarannya gini, ini penuhin air, ini gelas, ini penuhin air penuh banget, terus kemudian jalanlah satu lapangan apa namanya, bulu tangkis gitu. Make sure bahwa gelas ini nggak ada yang tumpah. Fokus, jalan pelan-pelan, fokus aja sama air ini, jangan sampai tumpah. Pertanyaannya nanti ketika ada satu putaran atau 2 putaran, saya jamin ketika saya tanya, udah nggak tumpah ini? Iya nggak tumpah. Terus saya nanya, selama kamu muter tadi, kamu lihat nggak ada berapa orang yang lewat di sekitar lapangan bulu tangkis? Pasti nggak akan bisa jawab. Ya nggak tahu, saya kan lihat gelas ini. Terus tadi ada yang manggil-manggil kamu nggak selama kamu? Waduh, saya nggak dengar, soalnya saya lagi fokus supaya airnya ini nggak tumpah. Jadi seperti itulah wirausaha. Jangankan cuma minoritas, Mas. Saya jadi satu-satunya orang di dunia ini pun saya bodoh amat, Mas. Soalnya apa? Mayoritas itu tidak pernah mencerminkan kualitas. Itu catat. Dari mayoritas penikmat musik, saya jamin mayoritas penikmat musik adalah penikmat musik receh. Terus kemudian saya nanya, Mbak Wilda mungkin bisa jawab. Penikmat musik-musik namanya kayak jazz, klasik, kira-kira minoritas apa mayoritas, Mbak? Minoritas itu. Minoritas. Nah, padahal kalau mau jujur, lebih berkualitas mana, lebih skillful mana antara musik klasik atau jazz dengan jenis musik lainnya? Lebih skillful mana? Musik jazz lebih enak, lebih asik. Musik jazz kalau benar-benar dinikmati. Betul. Terus skillnya kan juga skillnya harus tingkat dewa untuk buat karya-karya musik klasik dengan partiturnya, dengan. Nah, tapi saya nanya, yang suka penikmatnya minoritas apa mayoritas, Mbak? Minoritas. Nah, dengan kata lain, di mana-mana yang berkualitas itu selalu minoritas, itu sudah pasti. Iya. Kalau umpamanya model-model kayak saya ini mayoritas banyak, gak akan diundang ke sini. Karena saya gila dan sinting sama ngundang saya gitu. Dan gitu. Makanya jadi seperti itu sih. Makanya buat saya itu fokus aja dengan apa yang Anda geluti sampai ketemu di mana titik kesempurnaannya. Kalau Anda sedang mencari investor, kemudian Anda nggak dapatkan, percayalah solusinya dari Tuhan, Anda bisa akan bangkit tanpa investor satupun. Itu buat saya sih. Kalau buat saya seperti itu. Terus pertanyaan tadi Mbak, siapa itu mungkin dicatat sudah atau gimana? Ya, baik, saya bacakan dulu ya, Bang. Jadi pertanyaan dari Mbak Cikasa Wulandari itu, bagaimana caranya menggabungkan atau mengkolaborasikan antara produk pangan seperti produk roti maupun kopi dengan bisnis barang bekas? Lagi cari ide gitu. Loh, saya kan jual barang bekas ini. Yeah. Ini barang bekas iya, jualan kopi juga iya. Sebenarnya gini loh, produk-produk itu, maksudnya kita bisnis di bidang apapun, di komoditas apapun, sebenarnya itu ganti komoditas itu sama dengan ganti warna baju. Mbak Wilda kan nggak ada masalah kan, sekarang pakai baju hitam, besok pakai baju merah, lusa pakai baju putih, ada masalah nggak? Tidak, Bang. Nah, sama soal mau jual kopi, jual barang bekas, jual apapun, sebenarnya cuma ganti warna baju. Yang terpenting adalah apa? Produk knowledge-nya. Dan ada nggak orang yang paling paham produk knowledge tentang suatu barang, ada nggak yang bisa ngalahin yang buat? Nah kan? Nggak. Pertanyaan gitu. Ya gini,
Salah satunya kita bisa jualan sebuah produk, itu kan kita tahu produk knowledge-nya. Jadi tahu seluk-belut, mamanya aku jualan gelas. Sampean ini kan tahu, harus tahu seluk-belutnya gelas ini kan. Ini terbuat dari plastik mamanya katakanlah PE. Ini dari plastik jenis apa. Ini kemudian diwarna dengan apa sehingga tidak meracuni makanan gini. Itu namanya kan produk knowledge. Semakin Anda tahu produk, semakin produk knowledge Anda terhadap suatu barang makin tahu, calon pembeli itu makin tertarik nggak? Iya. Nah, sama kayak gini, sama kayak ketika sampean mau jualan, Mbak Wilda ini saya jual, loh, ini dari apa Mas? Nggak usah banyak omong lah Mbak, pokoknya harganya itu 15.000. Sampean beli nggak kira-kira? Tidak akan beli karena memang tidak ada nilai plus dari produk ini untuk diceritakan. Padahal ciri-cirinya orang bisa jualan produknya itu adalah dia bisa menstorikan tentang produknya. Karena ternyata orang sekarang itu mau beli itu karena ada story-nya. Coba umpamanya sekarang ngomong Brompton. Brompton itu kenapa laku sampai semahal itu? Karena memang dia produk yang memang sepeda yang bisa dilipat 3 atau bukan sekedar sepeda lipat aja, tapi dia bisa 3-fold, bisa dilipat 3 bagian sampai kecil gitu kan. Jadi itulah yang membuat dia itu istimewa daripada produk lainnya, gitu loh. Dan itu kan namanya produk knowledge. Dan semua produk itu harus ada story-nya supaya orang itu tertarik untuk membeli. Dan sekarang pertanyaanku adalah, orang itu bisa menceritakan sebuah produk itu, ada nggak yang lebih bagus dari orang yang membuat produk itu? Pertanyaanku. Tidak ada. Tidak ada. Yang paling ngerti tentang produk itu siapa? Yang buat apa yang marketing? Yang membuat. Is the point. Makanya aku meminta sampean itu bagaimana membuat dengan tangan sampean supaya apa? Sampean bisa bercerita, bisa menjual dengan lebih bagus. Karena apa? Anda yang membuatnya. Soal tadi ada gabungan antara mana tadi? Antara produk-produk bekas dengan apa roti atau kopi. Ya gampang. Di daerah Banyuwangi kan banyak bambu ya Mbak ya? Ya. Sampah bambu. Kenapa bambu tersebut nggak digosok sedemikian rupa, dibentuk menjadi cangkir? Makanya kan bambu itu kan bulat, terus kemudian dibagi dua, terus dipotong tipis-tipis jadi tangkainya gelasnya. Terus kemudian entah dilem atau dibuat sedemikian rupa supaya nempel ke apa batangnya bambu, kemudian dijadikan semacam gelas. Gelas tersebut diukir-ukir indah. Kemudian kopinya dikemas di dalamnya situ. Kemudian jadi kopi gelas bambu. Kira-kira menarik nggak untuk orang beli? Menarik. Nah ya, kepikiran tadi? Enggak. Stigma masyarakat itu masih gini loh Mas. Kan barang bekas itu kayak kurang aman, terus sanitasinya, terus dikolaborasikan dengan produk pangan yang nantinya dikonsumsi seperti itu. Nah, sekarang gini loh Mbak, sekarang gini Mbak, mamanya bambu, sampean mamanya ada nggak di sekitar sampean ada orang bangun rumah nggak? Diulangi? Di daerah sampean ada orang lagi bangun rumah nggak? Ada. Ada. Pertanyaannya sekarang, kan biasanya tonjoknya apa namanya? Semen. Cor-coran itu kan semua dari bambu. Iya. Nah, kenapa nggak bambunya itu kemudian sampean proses kemudian jadi gelas, terus kopinya dikemas di gelas itu? Kan itu juga barang bekas. Tapi iya, apa orang takut? Umpamanya oke, pembeli saya takut Mas, nggak ada yang beli soalnya itu kan dari
bambu bekas. Oke, kalau gitu dikemas dulu di plastik, kemudian plastiknya dimasukin ke gelas, gelasnya gratis dari bambu, beres juga kan? Kolaborasi juga kan? Terus kemudian umpamanya ada nemu botol plastik bekas, kemudian dijadikan umpamanya didesain sedemikian rupa jadi bungkusnya kopi tadi. Umpamanya takut kan itu barang bekas, kan sudah dicuci. Iya. Gitu kan? Kan dicuci, terus kemasannya kan nggak langsung kontak sama produknya. Kan bisa ditaruh kemasan dulu untuk pemanis. Kalau untuk roti, Mas. Kenapa sampean nggak buat nggak buat roti itu botol itu sampean belah dua, terus kemudian sampean desain supaya roti masuk ke dalam situ. Oh, oke. Paham maksudku? Ya, berarti Jadi, kemasannya dari botol itu. Kan roti itu sampean bungkus entah pakai kertas roti, entah apa, kemudian sampean masukin ke botol yang kemudian dijadiin bungkusnya. Makanya air mineral kan itu membulat gitu kan. Kemudian jenengan potong, terus kemudian jenengan buat bungkusnya. Kan malah lebih higienis, itu nggak langsung kena udara lepaskan, cuman model kertas roti umpamanya. Dibungkus kertas roti dulu. Dan itu jadi pemanfaatan nggak langsung, maksudnya tidak langsung single use plastik atau plastik sekali pakai, tapi sampai gunakan untuk bungkusnya rotinya dulu. Bisa, kenapa enggak? Terima kasih masukan dan idenya, Mas. Ya, sama-sama. Ya, kalau mamanya ada teman-teman di sini semua, kalau mamanya butuh lihat motivasi ini bisa subscribe ke YouTube-ku ya, Taufik Saguanto YouTube channel. Ya. Pakai Q ya, oke, siap. Bisa ditulis, Bang. Taufik spasi Saguanto. Oke. Gampang kok, tinggal tulis Taufik Saguanto udah nongol itu di YouTube channel. Terus setiap hari aku ada podcast, aku menghadirkan orang-orang yang nggak perlu populer kayak podcastnya Deddy Corbuzier, tapi aku jamin semua orang yang aku tanya itu mereka adalah orang yang ahli di bidang mereka. Itu sih buat aku. Di Spotify atau di YouTube juga? Di YouTube juga. Aslinya itu aku podcast via live IG, ya. Tapi kemudian aku masukin juga ke YouTube channel. Siap ya. Teman-teman jangan lupa nanti di subscribe. Ya, insya Allah tiap hari ada yang baru. Insya Allah. Dan insya Allah tiap hari ada yang baru. Iya, Bang. Cuman aku itu orangnya dasarnya praktisi. Jadi kalau suruh bicara runtut, enak bahasanya didengar kayak Bang Bimo tadi nggak bisa lah. Nggak secerdas itu kalau ini. Ya memang praktisi sih ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Untuk terakhir kalinya. Ingin bertanya, Bang Taufik. Oh iya, silakan. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Merangkum dari yang tadi, kan dijelaskan bahwasannya pandemi ini adalah suatu keadaan di mana masyarakat Indonesia dituntut untuk bergerak, salah satunya dengan cara berwirausaha. Nah, jika pada akhirnya nanti saya akan memulai bisnis wirausaha, kira-kira apakah saya harus menyesuaikan dengan skill atau passion yang saya miliki, atau saya harus melihat peluang yang ada di sekitar. Nah, sebagai contoh kan, jika dilihat dari ekologi dari Indonesia, itu kan diuntungkan dalam bisnis berbasis pertanian. Nah, tapi sedangkan saya di sini kan sudah mulai belajar tentang bikin aquascape, yang mana dari aquascape sendiri itu sasarannya itu untuk kalangan menengah ke atas ya, karena emang dari segi perawatannya dan juga dari komponen-komponen sampai produknya yang begitu mahal.
Kira-kira sampean aquascape ya, suka aquascape ya? Benar sekali, Bang. Sampean pernah nggak buka-buka tentang miniatur ekosistem? Iya, ya emang seperti itu, Bang. Miniatur ekosistem itu kan sampean cukup dari botol-botol beling atau dari pecahan-pecahan kaca itu sampean buat ruangan, kemudian tuh disemprotin terus itu bukan barang mahal sih sebenarnya. Cuman kita ngenalin aja ke orang. Oh gitu. Kalau passion sampean itu aquascape itu keren banget. Soalnya itu kalau sampean sekali ini itu nggak murah loh bayarannya. Mahal banget loh itu. Dan kalau memang itu bukan mainan orang kelas atas, ya sampean buat versi kelas bawahnya. Kenapa sampean kalah sama penjual cupang, Mas? Penjual cupang itu dulu harganya dijual 5.000 aja nggak laku, Mas. Tapi ketika dia bisa mengemas cupang itu jadi sebuah komoditi yang keren banget. Sekarang satu buah cupang itu harganya ada yang seharga sepeda motor, Mas. Dan itu sampai di Malang itu sudah membunuh peternak lovebird sama apa itu? Kenari di Malang. Oh, jadi gitu. untuk memulai sebuah bisnis ini, apakah kita harus mengikuti passion atau skill yang kita miliki, atau kita harus paling keren melihat itu peluang-peluang yang paling ada? keren passion. Paling keren passion, Mas. Passion itu apa sih, Mas, yang dinamain passion? Jangan salah paham lo ya. Sampean bisa aquascape kan? Iya, bisa. Ya, bisa. Kira-kira aku kalau minta tolong sama sampean, desainkan aquascape mau nggak? Iya, mau. Dengan senang hati nggak? Iya, dengan senang hati juga. Terus, bahkan Mas, masa ke aku sampean nggak gratis, Mas? Sampean tak kasih uang transport aja, Banyuwangi Malang PP aja, mau nggak, Mas? Ya, mau, Bang. Nah, padahal kamu nggak dibayar, kan? Iya. Nah, ketika kamu melakukan sesuatu bahkan tidak dibayar, kamu bersedia, itu namanya passion. Iya, passion. Sehingga ketika kamu menjalankannya, Mas, sampean jangankan masih untung, rugi pun tak lakukan. Karena apa? Talking about passion. Passion. Ya, benar. Dan setauku kalau orang berjalan dengan passionnya, dia tidak akan pernah mengalami kerugian. Iya. Dan orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang bisa menjadikan hobi dan passionnya sebagai pekerjaan. Ya. Karena dia tidak bisa membedakan mana dia bekerja, kapan dia bekerja atau kapan dia sedang bermain. Ketika itu Anda alami, berarti Anda adalah orang yang paling bahagia dan paling beruntung di dunia. Sama kayak aku, passionku itu sepeda motor. Aku suka sepeda motor, terutama chopper. Karena nggak selamanya harus memodifikasi motor, karena ya mau berapa duit kan gitu, Mas ya. Iya. Kenapa nggak kita modifikasi? Ini botol ini, kemudian aku modifikasi jadi ini. Aku kawinkan sama asbak. Jadi deh asbak. Beres kan? Dan itu semua aku lakukan, mau laku mau enggak, mau dibeli mau enggak, bodo amat. Orang aku cinta kok, aku passion kok. Nah, itu loh, Mas, maksud aku, Mas. Kenapa aku itu kan ngomong paling aman tuh dahulukan passionmu. Jadi ketika kamu jangankan nggak dibayar kan nggak rugi apapun, Mas ya. Iya. Bahkan kamu harus bayar pun kamu mau. Gitu loh, Mas. Udah kamu natain landscape masih kamu bayar, itu loh aku mau. Karena apa? Karena aku suka gitu. Paham maksudku? Paham. Nah, ya itu, Mas. Dan kalau sampean sudah punya itu, sampean tak jamin seumur hidup gak akan miskin, Mas. Minimal sampean jadi orang miskin yang bahagia, Mas. Ya, terima kasih, Bang, atas jawabannya. Siap. Arjun Mahendra. Ya, terima kasih, Tapi Kak. Arjuna. Namanya India banget.
Iya, orang India itu, Bang. Ganteng ya berarti ya Arjun. Ya, bolehlah dinyalain Playboy-nya kameranya. kampus itu, Bang. Masa sih? Mana Iya, Bang. gambarnya? Playboy-nya Mana kampus gambarnya? itu, Bang. Mana Nyalain gambarnya? kameranya Kak Ajun. Kameranya mana? Malu kayaknya. Oke Bang, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oh ini Bang. Oh, enak. Naufal. Ini Arjun ya. Oh, playboy-nya kampus ya. Siap. Playboy-nya kampus itu. Keren. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Ya, berarti aku sudah selesai amanahku. Iya Bang. Mungkin kesan terakhir Bang, pesan motivasi lah buat teman-teman ini. Ya, buat aku sih simpel. Pertama, jika kamu tidak bermodal uang, berarti memang tidak harus pakai modal uang. Dan jangan ngejar-ngejar berharap akan dapat uang. Karena memang sebenarnya uang bukan indikator kita jadi sukses. Indikator kita jadi sukses itu adalah satu. Kita membuat sebuah produk dengan tangan kita sendiri. Itu indikator sukses paling awal, paling utama. Dan itu lebih penting dari sekedar sekepok uang. Ya, terima kasih Bang. Oke teman-teman, sudah di akhir acara. Kita akan tutup acara ini. Saya kembalikan lagi kepada MC. Sebelum itu saya mau bacain kesimpulan terlebih dahulu. Beradaptasi adalah kunci untuk bertahan saat pandemi. Resesi bukan alasan untuk mundur dan takut. Namun disinilah titik balik kita untuk mulai bangkit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Taufik atas ilmunya. Ya, siap. Dan semoga segala kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terima kasih. Ya. Izin live grupnya aku ya. Atau gimana sorry? Foto bersama dulu ya. Oke, siap. Oh ya, mungkin yang bertugas, panitia yang bertugas untuk foto bisa dimulai. Sudah siap ya? Oke, saya hitung dari nomor 1 ya. 1, 2, 3. Ya, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih juga Mas Taufik udah memberikan ilmu. Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa mohon bantu untuk isi link yang sudah saya kirim untuk sebagai sertifikat nantinya ya. Ya, begitu saja. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mendengarkan webinar kita hari ini, sudah bersama-sama membagikan ilmu. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu sehat, selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.